Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi farmakoterapi. Ini masuk ke materi terkait tentang diabetes. Ya, diabetes ini merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, yang jumlah kasusnya itu di Indonesia sangat banyak sekali. Ini di peringkat nomor 1 ataupun nomor 2 di setiap tahunnya. Kalau tidak naik di nomor 1, ya nomor 2. Sebenarnya apa itu sih diabetes? Ya, diabetes itu merupakan suatu kondisi di mana kadar gula darah suatu pasien itu lebih tinggi dari normal. Ya, ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Berapa sih standarnya untuk gula darah yang lebih dari normal? Ini kalau misalnya pasiennya itu puasa, itu di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Ya, ini ada juga pemeriksaan TTGO, tapi untuk saat ini sudah banyak ditinggalkan. Kemudian kalau untuk pemeriksaan yang lain, itu ada juga gula darah sewaktu. Kalau gula darah sewaktunya pasien tidak puasa, itu kalau di atas 200 mg per dl, ini juga masuk kategorinya diabetes. Atau yang lebih akurat lagi, itu pemeriksaan laboratorium yang namanya HbA1c. Itu apabila hasilnya itu di atas 6,5%, maka pasien tersebut ya bisa dikatakan diabetes. Ya, ini terkait untuk kriterianya. Jadi kita fokusnya ke arah pencegahannya. Kalau untuk pencegahan berarti sebelum pasien terdiagnosa diabetes, dia masih posisinya di prediabetes. Ini kalau misalnya nanti pasien dengan nilai pemeriksaan laboratorium HbA1c itu antara 5,7 sampai 6,4, itu dia sudah berisiko terkena DM, tapi belum terdiagnosa DM. Jadi nanti bisa diedukasi. Atau misalnya gula darah puasanya antara dia sudah di atas 100, dia puasa tapi di atas 100 tapi masih di bawah 126. Itu juga waspada untuk terkena DM. Jadi bisa dicegah. Atau misalnya nanti gula darah sewaktunya ini di atas 140 sampai 200, itu juga perlu waspada. Kemudian apa sih gejala-gejala pasien DM? Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang kok mengalami sering kencing atau yang disebut dengan poliuria, ini salah satu gejala khas. Itu ada 3. Yang satu poliuria, pasien tersebut jadi lebih sering kencing walaupun dia tidak sedang banyak minum, walaupun cuacanya tidak sedang dingin. Ya, soalnya kalau cuacanya dingin atau sedang di ruangan yang ber AC itu relatif lebih sering kencing. Ya. Kemudian yang kedua, polifagi atau pasien itu lebih sering lapar. Ya. Kemudian yang ketiga, polidipsi, pasiennya lebih sering haus. Kemudian ini lemes, nanti ada juga berat badan menurun, gatal-gatal, ataupun ini jadi mata kabur, ya impoten, ya ini gatal-gatal pada area kewanitaan, ya dan kesemutan. Ini akan lebih jelasnya terkait gejala yang khas tadi yang 3 jenis itu nanti ya kita simak video berikut ini. Poliuria adalah kondisi di mana seseorang sering buang air kecil, tidak hanya sering tapi juga dalam volume yang banyak dibanding dengan kondisi normal. Tingginya kadar glukosa di dalam darah atau hiperglikemia menarik cairan yang ada di antara sel maupun di dalam sel ke pembuluh darah. Volume cairan pembuluh darah menjadi meningkat jauh, mengakibatkan terjadinya diuresis osmotik, yaitu meningkatnya volume urin hasil saringan dari ginjal. Selain mengalami poliuri, di dalam urin seseorang dengan diabetes mellitus juga mengandung glukosa. Terlalu banyak cairan antara sel dan di dalam sel terserap ke pembuluh darah menimbulkan dehidrasi sel. Sel akan memberikan laporan ke sistem saraf pusat otak yang kemudian memproduksi antidiuretik hormon atau ADH, berfungsi merangsang munculnya rasa haus. Kondisi ini disebut polidipsi. Dengan ini otomatis membuat penderita penyakit diabetes mellitus menjadi lebih banyak minum meskipun tidak sedang berolahraga.
Sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa diabetes mellitus adalah situasi di mana terjadi penumpukan glukosa di dalam aliran darah, karena tidak didistribusikan dengan baik ke dalam sel menjadi energi. Lambat laun, sel akan memecah protein dan lipid sebagai bahan energi. Meski kedua elemen tersebut bisa dipecah menjadi energi, namun ini bukanlah situasi yang baik. Kekurangan glukosa sebagai sumber energi, membuat sel memberi laporan ke sistem saraf pusat otak dan muncullah rasa lapar. Inilah yang disebut dengan polifagi. Menjadi sebuah dilema, membuat penderita penyakit diabetes mellitus merasa lapar dan harus makan untuk menambah glukosa sedangkan jumlahnya sudah sangat tinggi di dalam darah. Disinilah menjadi sangat penting peranan pemberian hormon insulin untuk menekan kadar glukosa. Inilah gambaran umum apa itu poliuri, polidipsi, dan polifagi pada diabetes mellitus. Siapa sih yang berisiko terkena DM atau berisiko prediabetes itu ya pasien-pasien yang berat badannya berlebih, overweight atau bahkan sampai obesitas. Kemudian ya orang-orang yang pola makannya tidak sehat, ya over. Ya kemudian usia lanjut, kemudian yang malas gerak. Kemudian kalau misalnya punya riwayat keluarga yang terkena diabetes. Ya, kurang lebih itu terkait informasi terkait diabetes, kemudian gejalanya seperti apa, ataupun siapa sih yang beresiko untuk terkena DM. Ya, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan terkait diabetes. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.